Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pada oke. kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dalam kelompok 3 Sistem Informasi B 2022 akan menjelaskan bagaimana penerapan OOP Java pada aplikasi sederhana yang telah kelompok kami buat, yaitu kalkulator berat badan ideal. Next. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri, begitupun juga teman-teman saya dalam kelompok 3. Dengan saya sendiri, Diana Putri Kurniawati dengan NIM 220512140073. Saya Ayunda Melin Stefani dengan NIM 220512140055. Saya Sina saya Zikari dengan NIM 220512140057. Saya Davaria Nantoro dengan NIM 2205 1214 069. Dan Yanti Cajar dengan NIM 205121474. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, tujuan dari dibuatnya proyek ini adalah pertama adalah membantu pembaca memahami konsep dasar OOP termasuk kelas, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, dan abstraksi. Lalu menguraikan mengapa penggunaan OOP begitu bermanfaat dalam pengembangan perangkat lunak. Contohnya bagaimana OOP dapat membantu dalam pengorganisasian kode, meningkatkan reusabilitas, dan mempermudah pemeliharaan. Yang ketiga, mengenalkan aplikasi yang akan dibahas, yaitu kalkulator berat badan ideal. Menjelaskan mengapa aplikasi ini dipilih sebagai studi kasus dalam penerapan konsep OOP, dan menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama laporan ini adalah untuk menerapkan konsep OOP seperti kelas, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, dan abstraksi dalam pembuatan aplikasi kalkulator berat badan ideal. Next. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu OOP, yang kepanjangannya adalah Object Oriented Programming, di mana pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek sebagai unit dasar untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. OOP memungkinkan pengembang untuk memodelkan dunia nyata dalam kode komputer dengan lebih baik, sehingga membaginya menjadi objek-objek yang memiliki atribut atau data, serta metode atau fungsi yang berinteraksi satu sama lain. Next. Lalu saya juga akan menjelaskan bagaimana konsep utama dari OOP ini. Yang pertama ada objek. Objek merupakan instansi konkret dari suatu kelas di mana mereka adalah entitas yang memiliki atribut atau variabel dan perilaku atau metode. Yang kedua ada kelas, di mana kelas adalah blueprint atau cetakan yang mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh suatu objek. Kelas juga berfungsi sebagai prototipe untuk menciptakan objek. Yang ketiga ada atribut, di mana atribut adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data dalam objek. Yang keempat ada metode sebagai fungsi atau operasi yang dapat dijalankan oleh objek. Mereka mewakili perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Yang kelima ada pewarisan atau inheritance, di mana konsep sebuah kelas atau kelas anak atau turunan dapat mewarisi atribut serta metode dari kelas lain, yang merupakan kelas induk atau basis. Yang keenam ada polimorfisme, yaitu konsep di mana objek dari kelas yang berbeda dapat merespons panggilan metode dengan cara yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya juga ada abstraksi, di mana proses untuk menyembunyikan detail kompleksitas dan hanya menampilkan fitur-fitur yang penting dari suatu objek. Enkapsulasi yaitu konsep di mana atribut dan metode yang berhubungan dengan suatu objek dikemas bersama dalam satu unit tunggal yang disebut kelas. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi dan berisi satu atau lebih metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Sehingga dari semua konsep utama OOP dapat disimpulkan, OOP membantu dalam memecah kompleksitas perangkat lunak menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola, meningkatkan modularitas dan memudahkan pemeliharaan serta
perluasan kode, dan memfasilitasi pemrograman yang lebih berorientasi pada solusi memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana entitas dunia nyata dapat dimodelkan dalam perangkat lunak. Next. Berikut ditampilkan kode Java aplikasi kalkulator BB ideal yang telah kami buat. Yang pertama ada kelas abstrak di sini, lalu ada getter dan setter untuk atribut nama dan usia. Lalu di sini juga kami membuat kelas turunan yang mewarisi dari kelas utama. Lalu di sini juga ada implementasi metode untuk menghitung berat badan ideal. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan getter dan setter untuk atribut berat badan. Lalu ada juga public class main di sini, atau bisa disebut juga main method. Next. Next. Nah, ini merupakan output dari kode Java aplikasi kalkulator ideal yang telah kami buat, di mana di sini ada disediakan kolom nama, usia, berat badan, tinggi badan, dan nantinya akan menghasilkan berat badan ideal. Setelah kami masukkan nama, lalu usia, berat badan, tinggi badan, lalu akan didapatkan hasil ini berdasarkan rumusan yang telah kami buat di kode yang sebelumnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sedang kami rancang, yaitu sebuah program. Aplikasi Java ini adalah sebuah program komputer yang meskipun sederhana namun memiliki manfaat yang signifikan. Tujuannya adalah membantu pengguna dalam menentukan berat badan ideal mereka sendiri. Aplikasi ini memanfaatkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau OOP dengan menerapkan prinsip-prinsip kelas, pewarisan atau inheritance, abstraksi atau abstraction, polimorfisme atau polymorphism, dan enkapsulasi atau encapsulation. Dengan demikian, aplikasi ini memberikan pengguna alat yang komprehensif dan canggih. Selanjutnya, fitur utama pada aplikasi kami. Yang pertama yaitu ada input data pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasukkan data pribadi seperti nama, usia, berat badan, dan tinggi badan melalui antarmuka terminal yang mudah dipahami. Lalu yang kedua, perhitungan berat badan ideal. Berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna, aplikasi ini secara otomatis menghitung berat badan ideal menggunakan rumus yang relevan dan akurat. Selanjutnya, fitur penerapan konsep detail aplikasi yaitu penerapan konsep OOP. Aplikasi ini merupakan contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek. Ini mencakup penggunaan konsep pewarisan, abstraksi, polimorfisme, dan enkapsulasi untuk mengorganisir dan mengelola kode dengan efisiensi dan ketelitian. Yang kedua yaitu informasi hasil yang jelas. Setelah perhitungan selesai, aplikasi akan menampilkan hasil berupa berat badan ideal pengguna dengan jelas dan mudah dimengerti. Berikut diagram kelas pada aplikasi. Diagram kelas pada aplikasi sederhana ini memiliki 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas manusia atau user. Kelas manusia merupakan kelas abstrak yang mendefinisikan konsep umum dari manusia, seperti nama, usia, dan metode untuk menghitung berat badan ideal. Lalu yang kedua, manusia dewasa. Pada kelas ini, menghitung berat badan ideal. Kelas manusia dewasa merupakan kelas turunan yang mewarisi dari kelas manusia dan menambahkan atribut berat badan dan tinggi badan. Kelas ini mengoverride metode hitung berat badan ideal dari kelas manusia. Yang terakhir, kelas main atau view. Kelas main adalah kelas yang berisi metode main untuk menjalankan program dan menampilkan data manusia, seperti nama, usia, berat badan, tinggi badan, dan berat badan ideal.
Selanjutnya, implementasi kelas pada diagram kelas. Implementasi dalam kode Java kami yaitu pembuatan aplikasi sederhana untuk menghitung berat badan ideal seorang manusia dewasa berdasarkan input tinggi badan dan berat badan yang dimasukkan oleh pengguna. Berikut adalah penjelasan detail implementasi yang didefinisikan dalam sintaks tersebut. Yang pertama, ada input pengguna. Kelas scanner digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan nama, usia, berat, dan tinggi badan mereka. Yang kedua, hubungan antar kelas. Terdapat dua kelas, yaitu manusia dan manusia dewasa. Manusia adalah kelas abstrak yang mendefinisikan konsep manusia dengan konsep manusia. Dengan atribut kelas ini juga mendeklarasikan metode abstrak hitung berat badan ideal yang diimplementasikan dalam kelas manusia dewasa. Kelas manusia dewasa itu mewarisi dari kelas manusia. Lalu yang ketiga, proses perhitungan program. Metode hitung berat badan ideal dalam kelas manusia dewasa menghitung berat badan ideal berdasarkan rumus tinggi dikurang 100 dikurangi tinggi dikurangi 100 dikali 0,1. Rumus ini biasa digunakan untuk menghitung berat badan ideal. Dan yang terakhir, output. Setelah perhitungan selesai, program mencetak data yang dimasukkan oleh pengguna dan mencetak berat badan ideal yang telah dihitung oleh metode hitung berat badan ideal. Output ini memberikan informasi lengkap kepada pengguna tentang data mereka dan berat badan ideal mereka berdasarkan tinggi badan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya yaitu ada salah satu konsep dalam pemrograman Java yaitu polimorfisme. Polimorfisme adalah suatu konsep yang mana sebuah tampilan muka tunggal akan digunakan untuk berbagai entitas yang berbeda. Secara umum, suatu simbol tunggal yang digunakan memiliki fungsi untuk mewakili berbagai jenis objek. Polimorfisme juga bisa dikatakan sebagai atribut, fungsi, tampilan muka, atau salah satu item lainnya yang digunakan untuk beberapa jenis entitas yang berbeda-beda di dalam bahasa pembuatan pemrograman. Polimorfisme di Java sebenarnya memiliki dua tipe yang berbeda, yaitu polimorfisme dinamis dan statis. Next. Yang pertama yaitu polimorfisme dinamis. Tipe polimorfisme yang satu ini sering dilakukan saat program sedang berjalan. Untuk implementasinya sendiri dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan tipe yang satunya, tapi memiliki kinerja yang lebih lambat. Yang kedua yaitu polimorfisme statis. Untuk tipe yang ini dilakukan pada saat penyusunan atau compile. Kinerjanya lebih cepat, tapi membutuhkan bantuan tambahan. Next. Berikut adalah implementasi dari konsep polimorfisme. Polimorfisme terjadi karena metode hitung berat badan ideal diimplementasikan di kelas turunan manusia dewasa. Dengan perilaku yang sesuai dengan jenis manusia dewasa, setiap turunan dari kelas abstrak manusia dapat memiliki implementasi yang berbeda untuk metode ini sesuai dengan karakteristik mereka. Berikut adalah bagian dari implementasi polimorfisme. Dalam bagian ini, manusia dewasa memiliki implementasi yang berbeda untuk metode hitung berat badan ideal yang merupakan contoh dari polimorfisme. Next. Lalu selanjutnya ada konsep abstraksi. Abstraksi sendiri adalah salah satu dari 4 pilar utama dalam pemrograman berorientasi objek selain enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Di Java, abstraksi merupakan untuk memungkinkan untuk mendefinisikan perilaku suatu objek tanpa harus memberikan implementasi rinci. Hal ini membantu dalam memodelkan karakteristik esensial dari suatu objek tanpa harus terikat pada implementasi spesifik. Konsep abstraksi di Java dapat diwujudkan melalui dua mekanisme utama, yaitu kelas abstrak dan antarmuka. Yang pertama yaitu kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang memiliki setidaknya satu metode abstrak dan juga dapat memiliki metode konkret. Kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi secara langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk kelas-kelas turunan yang akan mengimplementasikan metode abstrak tersebut. Yang kedua yaitu antarmuka. Antarmuka adalah kumpulan metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikan antarmuka tersebut. Tidak mungkin untuk memiliki implementasi metode dalam antarmuka. Antarmuka mendefinisikan apa yang harus dilakukan, tetapi tidak bagaimana melakukannya. Next. Lalu
Berikut adalah implementasi dari konsep abstraksi. Di program ini, kelas manusia adalah kelas abstrak yang memodelkan konsep umum dari seorang manusia tanpa memberikan implementasi penuh untuk metode hitung berat badan. Berikut adalah contoh bagian dari kelas abstrak. Lalu ada juga metode abstrak. Metode abstrak sendiri adalah metode yang dideklarasikan tanpa implementasi di kelas abstrak. Setiap kelas turunan dari kelas abstrak ini harus mengimplementasikan metode abstrak ini sesuai dengan perilaku yang sesuai dengan kelas tersebut. Di contoh ini, itu implementasikan oleh kelas turunan seperti manusia dewa. Next. Selanjutnya ada enkapsulasi. Salah satu dari pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah enkapsulasi. Dengan bantuan ide ini, maka kita dapat menyembunyikan implementasi secara spesifik dan hanya memperlihatkan metode dan atribut yang relevan. Enkapsulasi sendiri dapat digunakan dalam konteks aplikasi pengukur berat badan ideal untuk menyembunyikan perhitungan secara spesifik dan hanya mengungkapkan prosedur yang diperlukan untuk menentukan berat badan ideal. Enkapsulasi sendiri memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini tanpa harus mengetahui secara spesifik implementasinya. Selain itu, enkapsulasi juga membantu menjaga integritas data dan menghambat perusakan data yang tidak diinginkan. Next. Kemudian dalam enkapsulasi sendiri ada yang pertama yaitu pembungkus data. Dalam aplikasi ini, data sensitif disimpan dalam variabel privat yang hanya dapat diakses melalui metode setter and getter. Kemudian metode setter and getter ini adalah nilai untuk berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin dalam aplikasi ini. Kemudian penghitungan berat badan ideal. BMI dan rumus Broca adalah dua metode perhitungan berat badan yang tersedia melalui kalkulat BMI dan kalkulat Broca. Kemudian keamanan data. Enkapsulasi sendiri meningkatkan keamanan data dengan menyembunyikan variabel dalam kelas, mencegah akses langsung, dan melindungi integritas data dari modifikasi ilegal. Kemudian fleksibilitas dan pemeliharaan. Enkapsulasi memudahkan adaptasi dan pembaruan kode tanpa memengaruhi area lain aplikasi dengan menyembunyikan detail implementasi. Kemudian yang terakhir, penggunaan prinsip-prinsip tambahan. Polimorfisme dan pewarisan adalah prinsip-prinsip OOP yang bekerja bersamaan dengan enkapsulasi. Polimorfisme digunakan untuk mengubah perilaku metode tertentu, sedangkan pewarisan atau inheritance digunakan untuk membuat kelas baru yang mewarisi atribut dan fungsi dari kelas yang sudah ada. Next. Kemudian implementasi dari konsep enkapsulasi. Untuk yang pertama, kelas utama. Dalam aplikasi berat badan ideal, kita dapat membuat kelas profil dengan properti berikut: nama, tinggi badan, berat badan, usia, dan jenis kelamin. Kemudian ada metode getter and setter. Dalam kelas user profile, kita perlu menyediakan metode getter and setter untuk mengakses dan mengubah data. Metode getter digunakan untuk mendapatkan nilai atribut, sementara setter digunakan untuk memperbarui nilai atribut. Ini membantu membatasi akses dan mencegah nilai yang salah. Kemudian di bawah ini adalah contoh dari getter and setter. Kemudian perhitungan berat badan ideal. Selanjutnya kita dapat menghitung bobot optimal dengan rumus yang dapat disertakan dalam kelas user profile atau kelas terpisah yang menangani perhitungan tersebut. Kemudian dari penggunaan aplikasinya sendiri, ketika menerapkan enkapsulasi, pastikan pengguna aplikasi menggunakan metode yang disediakan oleh objek user profile atau yang lainnya untuk mengakses data berat badan ideal daripada mengakses atributnya langsung. Ini akan meningkatkan organisasi dan keamanan aplikasi. Next. Kemudian selanjutnya inheritance. Inheritance atau warisan adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek. Konsep ini memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk memodelkan hubungan hierarki antara objek atau kelas, di mana sebuah kelas atau turunan dapat mewarisi atribut dan metode kelas lain yang lebih tinggi dalam hierarki. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsep inheritance dalam OOP. Next. Yang pertama ada mekanisme warisan inheritance. Dengan inheritance kita dapat membangun hierarki kelas di mana kelas dasar adalah yang lebih umum, sementara kelas turunan adalah yang lebih khusus. Kelas turunan dapat menambahkan atau mengubah perilaku sesuai kebutuhan. Yang kedua ada penggunaan kembali kode. Inheritance memungkinkan penggunaan kembali kode di mana kelas turunan dapat memanfaatkan fungsionalitas yang sudah ada dalam kelas dasar tanpa perlu menulis ulang kode.
Kemudian yang terakhir adalah pembuatan hierarki kelas. Dengan inheritance kita dapat membangun hierarki kelas, di mana kelas dasar adalah yang lebih umum, sementara kelas turunan adalah yang lebih khusus. Kelas turunan dapat menambahkan atau mengubah perilaku sesuai kebutuhan. Next. Selanjutnya ada pengordinasikan kode. Konsep intense membantu dalam mengorganisakan kode. Selanjutnya ada abstraksi kelas. Selanjutnya juga ada encapsulation dan polymorph. Selanjutnya ada implementasi konsep pewarisan atau inheritance. Itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada induk dan kelas turunan. Selanjutnya, kelas induk dalam program aplikasi kami memiliki kelas abstrak manusia yang berperan sebagai kelas induk atau superkelas. Di sampingnya juga terdapat kode yang sudah kami susun. Selanjutnya kelas turunan. Kelas manusia dewasa yang merupakan kelas turunan atau subkelas dari manusia. Kelas ini mewarisi atribut nama dan usia. Di sampingnya juga terdapat kode yang sudah kami buat. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, aplikasi kalkulator berat badan ideal menggunakan Java menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP seperti kelas pewarisan, abstraktasi, polimorfisme, dan enkapsulasi. Penggunaan dapat memasukkan data pribadi untuk menghitung berat badan ideal secara otomatis. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.